Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah tarawih Masjid Al-Barokah Klerong, Desa Belik Urip yang selalu dicintai, disayangi oleh Allah SWT. Sebenarnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpah rahmatnya pada malam hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim di Masjid Al-Barokah dalam keadaan sehat sentosa tanpa kurang suatu apa, dalam rangka kajian rutin Karang Taruna Masjid Al-Barokah Klerong. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi meraih takwa di bulan Ramadan. Mungkin dari jamaah ada yang sudah hafal Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ada yang mau menyampaikan bersama-sama? Oke, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ada yang bisa menerjemahkan? Iya, terjemahannya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menyeru kepada orang-orang yang beriman. Diseru, dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, seruan ini datangnya kapan? Tibanya kapan? Tibanya ketika datangnya 1 Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan. Kalau masih bulan Sya'ban, ya belum. Apalagi bulan Rajab, berarti ini belum ada kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun ketika 1 Ramadan datang, maka kita umat yang beriman mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Berarti ini maknanya adalah bahwa puasa Ramadan yang begitu berat, puasa Ramadan yang perlu keikhlasan, perlu kesabaran, karena kita harus menjaga makan, menahan makan, menahan minum, menahan amarah, menahan rasa-rasa negatif, entah apa itu namanya, iri, dengki, dan lain sebagainya. Tidak boleh mencaci maki, mencela orang lain ketika kita berpuasa. Maka beratnya ketika kita itu melaksanakan ibadah puasa itu juga dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Maka ini menjadi sebuah apa? Penyemangat bagi kita bahwa orang-orang terdahulu itu juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Termasuk kita sekarang ini diseru untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga nantinya di akhir ayat ini disebutkan la'alakum tatakun, agar kamu bertakwa. Siapa yang tahu pengertian takwa apa kira-kira? Ya. Melaksanakan perintahnya, ya umumnya seperti itu. Kemudian menjauhi larangannya. Iya betul. Jadi ketika kita itu melaksanakan ibadah puasa dengan menahan makan, menahan minum, menahan segala sesuatu yang bersifat negatif, maka nantinya itu akan membentuk pribadi kita
menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter kebaikan, sehingga betul-betul nanti bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apa itu? Cirinya ya ketika ada perintah dari Allah, kita ikhlas melaksanakan, kita sabar, kita ridho, kita zuhud, kita qanaah, kita tawakal, kemudian kita bersyukur kepada pemberian Allah berupa nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita mau menerima nasihat, kemudian apalagi kita mencintai ahli ilmu, kita mencintai ulama, kita mau mempelajari ilmu-ilmu agama. Coba kalau kita itu tidak menjadi orang yang bertakwa, pasti banyak larangan-larangan yang akan kita lakukan, ataupun nanti kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Jadi seperti larangan Allah supaya kita itu tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, apalagi tidak berbuat zalim, marah bukan karena Allah, menipu, menjadi orang yang munafik, melakukan tipu muslihat, sombong, mengagumi diri sendiri, membangkang perintah Allah. Nah, maka ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ini harus kita tinggalkan. Tadi ada perintah yang baik kita laksanakan, kemudian ada larangan yang buruk, nah kita tinggalkan. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an kata takwa itu sampai di atas 200-an kata itu. Nah, ini berarti menandakan bahwa perintah takwa ini memang betul-betul diperintahkan supaya apa? Kita itu menjadi orang yang taat, baik itu dalam ibadah, taat di dalam ketika kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita pelajar, tugas kita apa? Belajar. Nah, apakah belajar itu ibadah? Ibadah. Jadi setiap ilmu yang kita cari, setiap ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi sebuah nilai ibadah. Untuk itu kan kita menjadi semangat kan? Karena apa? Dengan ilmulah itu nantinya akan menaikkan derajat diri kita, menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk itu sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini juga ada gambaran tentang hakikat takwa itu seperti apa. Digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu banyak sekali kan ini hakikat dari sebuah takwa. Coba kita klasifikasi. Jadi ayat di atas menjelaskan ciri orang yang bertakwa, bahwa ia adalah orang yang satu, beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir, yang ketiga beriman kepada malaikat, yang keempat beriman kepada kitab Allah, yang kelima beriman kepada nabi dan rasul. Masih ada lagi di ayat Al-Baqarah 177 tadi menerangkan ada 5 hal. Yang pertama tadi di atas, kemudian menjelaskan aspek takwa ini juga memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Jadi ada hablum minanas. Sebagaimana ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu memberi harta yang dicintainya kepada siapa saja. Disebutkan tadi kepada kerabat, kemudian kepada lagi kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan musafir, kepada peminta-minta, kepada untuk yang memerdekakan
hamba sahaya. Nah, di sisi lain orang yang bertakwa itu juga melaksanakan ibadah hablum minallah, yaitu apa? Tadi disebutkan melakukan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar. Nah, maka mari teman-teman semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah Ramadan ini. Hikmahnya adalah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.